Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Lamongan, Prodi S1 Farmasi, kelas 2B dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pektin dan Karayagam. Anggota dari kelompok kami: 1. Cahaya Eka Parvilia, pemateri pertama. 2. Dwi Setia Ramadhani, pemateri kedua. 3. Maya Mafirotur Rahma, moderator dan pemateri ketiga. 4. Muhammad Fadlil Al-Hafiz, pemateri keempat. 5. Muhammad Fajarizki, pemateri kelima. Saya, Cahaya Eka Parvilia, sebagai pemateri pertama akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pektin. Pektin secara umum adalah sekelompok polisakarida yang ditemukan di alam, di dinding sel primer semua tanaman berbiji dan selalu terletak di lamela tengah. Sumber biologis: pektin adalah zat polisakarida murni yang diperoleh dari berbagai sumber tanaman seperti kulit, bagian dalam buah jeruk, apel, pepaya mentah, dan lain-lain. Sumber geografis: lemon dan jeruk kebanyakan ditanam di India, Afrika, dan negara tropis lainnya. Apel ditanam di Himalaya, California, banyak negara Eropa, dan negara-negara yang terletak di zona iklim Mediterania. Preparasi: secara umum, kulit lemon yang diawetkan atau yang baru diperoleh direbus perlahan dengan air tawar kira-kira 20 kali beratnya pada suhu 90 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah perebusan selesai, kulitnya diperas sedikit untuk mendapatkan bagian cair yang kemudian mengalami sentrifugasi untuk menghasilkan larutan yang jernih. Dihasilkan protein dan kandungan pati, dihilangkan dengan hidrolisis enzimatik. Akhirnya, pektin dalam bentuknya yang paling murni diperoleh dengan pengendapan dengan pelarut organik yang larut dalam air, misalnya metanol, etanol, aseton, dan lain-lain. Dicuci dengan pelarut dalam jumlah kecil dan dikeringkan dalam oven vakum dan disimpan dalam wadah kedap udara atau tas poli. Karena pektin cukup tidak kompatibel dengan kalsium, karenanya tindakan pencegahan harus diambil untuk menghindari kontak dengan garam logam apapun selama persiapannya. Morfologi: warna krim atau bubuk berwarna kekuningan, bau tidak berbau, rasa mucilaginous, bentuk bubuk ringan kasar dan atau halus dan bersifat higroskopis, larut dalam 20 bagian air, membentuk larutan yang mengandung partikel bermuatan negatif dan sangat banyak terhidrasi. Saya Dwi Setia Ramadhani, pemateri 2 akan menjelaskan tentang konstituen kimia, kegunaan, dan toksikologi tentang pektin. Pektin adalah polisakarida dengan berat molekul bervariasi mulai dari 20.000 hingga 400.000 tergantung pada jumlahnya dari hubungan karbohidrat. Molekul dibentuk oleh residu D-poligalakturonat dan L-rhamnosa yang terkait. Gula netral D-galaktosa, L-arabinosa, D-eksulosa, L-fruktosa membentuk rantai samping pada molekul pektin. Setelah diekstraksi, pektin muncul kasar atau bubuk kekuningan halus yang sangat larut dalam air, membentuk larutan koloid kental. Kegunaan: pektin digunakan sebagai pengemulsi, pembentuk gel, dan juga sebagai bahan pengental. Komponen utama dari formulasi antidiare sebagai koloid pelindung yang membantu penyerapan toksin di saluran cerna. Juga digunakan sebagai hemostatik dalam kasus pendarahan. Efek terbaik dari suplementasi pektin adalah kemampuannya untuk menurunkan kadar lipoprotein darah manusia. Suplemen pektin sebagai pelindung terhadap akumulasi radioaktivitas yang tertelan. Toksikologi:
Pektin adalah serat yang dapat difermentasi yang menghasilkan produksi asam lemak rantai pendek dan metana. Pemberian pektin secara bersamaan dengan makanan atau suplemen yang mengandung beta-karoten dapat mengurangi kadar beta-karoten lebih dari setengahnya. Indikasi konsumsi pektin secara bersamaan dengan diet energi tinggi dapat mengurangi ketersediaan diet. Saya Maya Mafirotur Rahma, pemateri ketiga. Kedua, Karayagam. Sinonim, Trakasan India, Gam stersulia, Gam Karaya, Basura Trakasan, Kadaya, Musara, Kadira, Kadila, Ulo. Sumber biologis. Gam Karaya adalah eksudat bergetah kering yang diperoleh dari pohon Stersulia urens, Stersulia villosa, Stersulia tracasanta, atau spesies Stersulia lainnya yang termasuk dalam famili Stersuliaceae. Sumber geografis. Stersulia urens ditemukan di India, terutama di wilayah Gujarat dan di Provinsi Tengah. Pengumpulan dan preparasi. Gam diperoleh dari spesies Stersulia dengan membuat sayatan. Setelah itu, mengumpulkan eksudat tanaman setelah jeda 24 jam, gusi atau air mata yang besar dan tidak beraturan yang beratnya antara 250 gram hingga 1 kilo diambil dengan tangan dan dikirim ke berbagai pusat pengumpulan. Singkatnya, gumpalan besar atau air mata dipecah menjadi potongan-potongan kecil untuk menyebabkan pengeringan yang efektif. Partikel asing misalnya potongan kulit kayu, partikel pasir, dan daun dihilangkan. Dengan demikian, permen karet murni tersedia dalam 2 varietas, yaitu 1. Granular atau kristal gam, memiliki ukuran partikel berkisar antara 6 hingga 30 mes, dan 2. Bubuk gam, memiliki ukuran partikel 150 mes. Saya Muhammad Fadil Al-Hafiz, pemateri nomor 4, morfologi karya gam. Warna, berwarna putih, merah muda atau coklat. Bau, sedikit bau menyerupai asam asetat. Rasa, hambar dan mucilaginous. Bentuk dan ukuran, air mata tidak teratur atau potongan verniform. Sejarah, karya gam telah digunakan secara komersial selama sekitar 100 tahun. Penggunaannya meluas selama awal abad ke-20, ketika digunakan sebagai bahan alternatif untuk permen karet ragakan. Namun menunjukkan bahwa karaya memiliki sifat fisiko-kimia tertentu yang membuatnya lebih berguna daripada tragakan. Selain itu, karya gam lebih murah. Secara tradisional, India adalah produsen dan pengekspor karya gam terbesar. Peningkatan jumlah diekspor oleh negara-negara Afrika. Saat ini permen karet digunakan dalam berbagai produk, termasuk kosmetik, semprotan rambut, dan lotion untuk memberikan cerah. Kulit batang bersifat astringen. Konstituen kimia. Gam karaya adalah polisakarida yang sebagian asetatnya mengandung sekitar 8% gugus asetil dan sekitar 37% residu asam uronat. Mengalami hidrolisis dalam media asam untuk menghasilkan D-galaktosa, L-rhamnose, asam D-galakturonat, dan zat asam trisakarida. Terdiri dari heteropolisakarida bercabang yang memiliki rantai utama 1,4 terkait alfa D-galakturonat bersama dengan 1 unit L-rhamporinose 2 terkait dengan asam D-glukopiranosyluronik pendek yang mengandung rantai samping yang melekat 1-3 ke rantai utama, yaitu gugus asam D-galakturonat. Saya Muhammad Fajar Rizky, pemateri kelima. Karaya gam tidak dicerna atau diserap secara sistemik. Secara medis, karaya gam adalah pencahar masal yang efektif karena partikel gam menyerap air dan membengkak hingga 60-100 kali volume aslinya. Karaya gam juga digunakan sebagai perekat untuk perlengkapan gigi, peralat anastomi, dan sebagai dasar untuk patch asam salisilat. Sifat dari permen karet berguna sebagai bahan dalam pelega tenggorokan untuk meredakan sakit tenggorokan. Lapisan pelindung karaya gam yang diaplikasikan pada gigi palsu telah terbukti mengurangi adhesi bakteri hingga 98%. Dalam industri farmasi,
Karyagam digunakan sebagai pengemulsi, pengental, dan penstabil. Karyagam juga digunakan dalam industri kertas dan tekstil. Yang terakhir, pembajak dan pengganti. Karyagam digunakan sebagai pengganti gam tragakan. Terima kasih. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami presentasikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.